Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nenden Intan Pramani, 2 Cucu Nur Wahidah, 3 Eno Dwi Safitri, 4 Ferry Isnu Indrayanti akan menganalisis isu global tentang korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi. Menurut Robert, teoris CDMA, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori means and scheme, Robert, teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. 3. Teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. 4. Menurut C. Teori Gunn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose. Berdasarkan teori dan metode pentahelix, kelompok kami dapat menyimpulkan isu terkait korupsi, yaitu 1. Kurangnya peran media dalam mempublikasikan bahaya korupsi. Media hanya menyampaikan kasus-kasus korupsi saja. 2. Kurangnya komitmen pimpinan dunia usaha dalam membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya. 3. Belum maksimal dan tegasnya pemerintah serta pembuat hukum dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. 4. Masih kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari korupsi. 5. Kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi, sikap tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan, membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan prioritas dengan menggunakan metode USG, kami menentukan ada 5 isu. Yang pertama, kurang peran media dalam mempublikasikan akan bahayanya korupsi. Media hanya menyampaikan kasus-kasus korupsi saja, mendapatkan total poin 9. Kedua, kurang berkomitmennya pimpinan atau pemilik dunia usaha dalam membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya, mendapatkan total poin 6. Ketiga, belum maksimal dan tegasnya pemerintah serta penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi, mendapatkan poin 11. Keempat, masih kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, mendapatkan total poin 7. Kelima, kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan atau penghasilan membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi, mendapatkan total poin 15. Maka dapat kami simpulkan, poin penting yang mengakibatkan tindakan korupsi itu terjadi adalah kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan, membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Metode Fishbone membedakan 4 hal pada korupsi, yaitu material, manusia, metode, dengan sistem. Dalam hal material, kebutuhan yang banyak tidak diimbangi dengan penghasilan yang sedikit atau kurang. Dalam hal manusia itu memiliki sifat serakah, tamak, tidak pernah puas akan apa yang telah dimiliki.
lalu pengetahuan yang rendah. Sedangkan dalam metode renggangnya hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi itu amatlah tidak seimbang, serta kurangnya penyuluhan bahaya korupsi. Sedangkan dalam hal mesin, kurangnya aplikasi yang menunjang sistem akuntabilitas ini akan memungkinkan terjadinya korupsi. Selanjutnya menggunakan teknik analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Dalam hal kekuatannya pemerintah harusnya memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukum kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Sedangkan kelemahannya, kurangnya pengawasan oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan anggaran, koordinasi yang kurang antara stakeholder terkait penyuluhan dalam dampak korupsi bagi masyarakat, kemampuan daya beli yang kurangnya pemahaman dampak korupsi, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang dimiliki membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi, kurang maksimal dan tegasnya pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menjalankan kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi, masih kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan korupsi. Dalam hal peluang, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana semakin banyak. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawainya agar tidak ada celah melakukan korupsi, mempermudah alur penggunaan dana atau tidak melalui banyak tangan. Tantangannya, kesadaran yang belum terbangun pada masyarakat terkait dampak bahaya yang ditimbulkan korupsi ini harus ditingkatkan dalam menumbuhkan kesadaran menghindari korupsi. Kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, kebutuhan yang banyak tidak diimbangi dengan penghasilan yang dimiliki. Lalu di sini diberikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya seperti yang sudah yaitu korupsi, penyebabnya kurangnya kemampuan daya beli, kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi, sifat tamak dan serakah, serta tidak puas dengan apa yang didapatkan membuat masyarakat ingin melakukan korupsi. Nomor 1, alternatif penyelesaiannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan setiap alternatif: peningkatan kualitas masyarakat atau pegawai melalui pelatihan sesuai bidang dan tupoksinya masing-masing, memberikan kenaikan pendapatan atau insentif, penguatan sistem pengawasan anggaran, menjalin kerjasama yang baik antar stakeholder terkait penanganan korupsi, mempertegas hukum tindak pidana korupsi, meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya korupsi melalui penyuluh dan pendekatan secara spiritual. Hasil yang diharapkan, berkurangnya kejahatan tindak korupsi. Pihak-pihak yang berkaitan, pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, serta akademisi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi yang kami peroleh dengan menggunakan beberapa metode, kami menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Alasan ekonomi adalah alasan terkuat yang membuat ekonomi terjadi. Selain daripada itu, sifat tamak dan serakah yang ada pada manusia membuat korupsi itu terus terjadi. Seluruh stakeholder harus bahu-membahu dengan menghilangkan budaya tersebut dengan meningkatkan sumber daya manusia, membuat instansi atau lembaga tidak akan keberatan untuk menaikkan pendapatan pegawainya. Dengan pendapatan yang cukup akan membuat masyarakat terfokus pada pekerjaannya bukan pada penghasilannya. Kemudian dengan memperkuat sistem akuntabilitas dan penindak dengan tegas kepada koruptor akan membuat kesempatan melakukan korupsi tersebut hilang.
Tetapi semua usaha tersebut akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Kunci pertama dalam meningkatkan integritas tersebut menurut kelompok kami adalah membekali diri setiap individu dengan pemahaman spiritual atau agama. Cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.